sekarang kita ke ibu mamanya Alinda ya. Ibu, lupa saya sekarang. Ibu Mariam Antoni ya. Mungkin Iya, Bu. Bu Maria mungkin bisa melanjutkan nih sharingnya yang untuk bagaimana setelah mengikuti terapi Dokter Ali seperti apa ya yang dirasakan oleh Bu Mariam dari Iya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada mama-mama yang berperan ya. Ya, contohnya kayak Ibu Mevi yang padahal kita tuh nggak kenal sama sekali gitu, sama Mama Dian kayak gitu yang kita berdua nih cukup dekat ya. Kita suka sharing. Jadi awal mulanya gitu, saya sampai hubungi Ibu Mevi, saya tanya karena memang penasaran banget nih. Kayaknya saya udah tertuju banget sama protokolnya Dokter Ali. Akhirnya saya telepon kalau nggak salah jam 12 malam itu apa sampai jam 1 pagi gitu ya. Kalau nggak salah gitu kan. Jadi selanjutnya waktu Alinda ikut protokol Dokter Ali ini banyak banget ya perubahannya, Bu. Jadi kayak saya kan punya warung kopi ya. Nah, warung kopi ini kalau misalnya ada customer pesan minuman kayak gitu kan. Nah, ini si Alin ini nyelonong aja dia. Dia langsung kayak nyedot minumannya gitu loh. Aku sih nggak mikir apa ya, maksudnya udah nggak mikirin lagi orang itu bakalan sakit hati. Kita mikirnya, aduh anakku nih nanti kenapa gitu kan, itu kan nggak jelas juga orangnya sehat atau enggak tuh, itu kan yang pasti kotor ya gitu. Nah belum lagi dia sebelumnya itu, ini yang baru-baru aja nih ya Bu, yang maksudnya yang sebelum mengenal Dokter Ali ini kayak tadi, nah itu dia pernah hilang Bu di pasar, terus dia pernah hilang di waktu kita ke BSD di Jakarta, itu dia pernah hilang juga, kita sampai kerahkan beberapa satpam untuk bantu cari gitu kan, pernah juga hilang di sekolah gitu, jadi dia Alin ini langganan hilang sih gitu, jadi memang puji Tuhan ya apa ya, Tuhan itu baik ya, jadi nggak sampai dia pertemukan dengan orang-orang yang tepat, bahkan kayak dia pernah kabur dia dari sekolah Bu naik angkot dia terus si supir angkot ini bilang, Dek kamu mau turun di mana, dia bilang, dia diam aja, namanya juga belum verbal ya Bu ya, terus terus akhirnya si supir angkot ini ngelihat apa ada tanda logo sekolahnya, akhirnya dia dipulangkan ke sekolah lagi gitu, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang benar-benar merampas sukacita ya gitu. Terus belum lagi dia Alin ini kalau misalnya ada orang ulang tahun gitu ya Bu, dia tuh nggak peduli, dia rampas aja itu kuenya, dia tiup lilinnya, dia nggak peduli. Pokoknya kita udah pegangin kayak gitu. Terus dia suka main ke jalan raya. Nah, namanya maksudnya saya kan nggak bisa yang 24 jam saya ngeliatin dia gitu kan, nggak juga. Saya ada juga kegiatan yang harus saya kerjakan kan. Nanti kalau kita silap dikit, kita nggak ngelihat, dia sudah di jalan raya. Juga dia sudah masuk ke rumah tetangga, terus dia masuk ke kamar, dia nggak peduli apa yang terjadi. Aduh, aku sampai dibilangin, itu ya, sampai dikatain sama tetangga juga, itu anakmu nggak sopan ya, nggak tahu diri ya gitu. Jadi kayak itu udah makanan buat saya juga ya kalau dikata-katain sama orang-orang yang kayak gimana gitu. Nah, setelah Linda bergabung di protokol Dokter Ali ini, itu luar biasa sekali Bu progresnya. Aduh puji Tuhan, saya terima kasih sekali ya sama Tuhan untuk mempertemukan anak saya juga dengan Dokter Ali. Jadi kayak Alin ini kan tadinya kan saya cerita kayak dia udah biasa kita ajari pakai alfabet bahasa Inggris gitu. Nah, setelah dia ikut minum suplementasi itu cepat banget Bu. Itu langsung dia sekarang ini pun dia sudah bisa membaca walaupun masih
masih masih nggak terlalu lancar, tapi dia sudah bisa pakai bahasa Indonesia dan dia juga udah bisa kayak, untuk minta sesuatu udah bagus banget. Jadi dia udah bisa kayak, "Mama, Alinda mau pergi beli bakso ke Alfamart." Nah, kayak gitu. Dia udah bisa kayak gitu. Dan dia sering bantu saya juga, di apa, di dapur. Itu nggak pernah saya bayangkan sama sekali, kok bisa secepat itu, gitu. Nah, saya tuh, ikutnya Dokter Ali itu waktu bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus terus, itu langsung memang drastis banget ya, perubahannya tuh sangat drastis. Dia tuh yang tadinya nggak bisa diem kayak ulat bulu, dia tuh langsung kayak, aduh bagus banget dia diam gitu. Saya sampai, "Ini anak kenapa ya kok bisa diam ya?" Karena memang nggak biasa dia nggak biasa diam gitu. Dia dia tuh waduh bener-bener ya, aduh sampai speechless lah, nggak tahu lagi mau ngomongin dia gimana. Dan itu berubah total berubah total. Nah sekarang kayak di jalan raya juga, dia nggak mau lagi tuh Bu, kayak main ke jalan raya dia nggak mau. Nah, kalau dia juga baik ke rumah orang, dia itu selalu sopan banget. Dia nggak mau asal nyelonong lagi. Jadi kalau, "Alinda masuk," baru dia masuk gitu. Jadi itu bener-bener, apa ya, 180 derajat berubah banget gitu. Jadi, terima kasih banyak untuk Dokter Ali gitu. Semoga ya kita semua sehat. Ya Oke. kayak gitu aja mungkin Bu. Terima kasih, Mama Alinda, Ibu Mariam Antoni. Eee, itu semua menginspirasi kita masih ada jalan keluar. Seperti kita semua kalau nggak tahu ya bingung ya. Saya juga, eee, mengalami hal yang sama, malah saya muternya terlalu jauh mungkin, karena anak saya udah Mhm. besar. Tetapi saya tidak, saya merasa gini, meskipun anak saya besar, ya nggak papalah, terlambat daripada tidak sama sekali. Tetap Iya apa yang Ibu katakan, itu semua dari perubahan-perubahan itu kan kalau umpamanya dulu kenapa saya punya center untuk baby, nah bisa membayangkan kalau semua itu harus diajar, kita apa punya cukup waktu untuk mengajar dia? Nah, iya. harus belajar dari lingkungan kan. Nah, akhirnya dari lingkungan itu dia melihat, dia belajar, terus habis itu dia mengaplikasikan seperti mungkin Ibu, si Alinda membantu di dapur, gitu. Ibu mungkin nggak spesial mengajarin dia, mungkin dia cuma ngelihat, oh ibunya seperti ini, mungkin ibu, "Tolong ambil ini." Oh, akhirnya dia respon-respon, akhirnya dia bisa membantu di dapur. Nah, itu maksud saya, untuk orang tua kan gini, kalau untuk ikut, setahu saya ikut protokolnya Dokter Ali itu 6 bulan pertama itu yoyo, ya. Jadi kita nggak grafiknya kadang-kadang nggak seperti ini terus, naik terus. Kadang grafiknya naik, sebentar lagi turun, naik lagi, turun lagi. Nah, itu yang kita harus, tahu, Pak, ada proses-proses seperti itu, mungkin orang tua yang harus, memberikan report ke Dokter Ali. Jadi kita benar-benar harus involve, benar nggak ya, Bu, ya? Mhm. Kita harus lapor. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar terlibat di dalam, protokol itu. Nah, itu baru, Dokter Ali sebagai dokter bisa mengetahui keadaan tiap-tiap anak. Kalau enggak, dia nggak akan bisa tahu. Jadi itu Iya. pentingnya ya, untuk yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, mungkin aduh sorry sorry, saya kok, mungkin sekarang terima kasih sharing-nya Ibu Mariam Antoni. Kita memberikan, eee, kesempatan untuk Ibu siapa itu namanya, mamanya Aiham, mamanya Aiham. Halo? Mamanya nih mamanya Ayah mungkin bisa menceritakan. Pertama kali kenal protokol Dokter Sanjaya itu ya seperti saya cerita tadi, pas balik ke Dokter Sofian mau, biomedis di OT Center itu di dijelaskan sama Dokter Sofian ada ini, biomedis dari Dokter Ali dengan terapi Bikomnya dan suplementasinya
Dan saya lihat waktu itu saya langsung bilang, kalau saya lebih pilih yang kedua dok, yang dokter Ali, karena kayaknya lebih manusiawi daripada yang pertama. Suplemennya, tapi saya waktu itu tidak tertarik dengan suplementasinya. Saya tertarik dengan bikomnya. Sama dokter, saya tanya, terus yang ini kapan bisa diadakan di Kendari ini dok? Dokter Ali, dokter Sofian bilang ini kecuali kita harus mengumpulkan 40 orang komitmen untuk bisa mendatangkan mesin ini. Terus dengan dengan percaya diri saya bilang ke dokter Sofian, kalau dok kalau nanti kumpul orang saya jangan dilupa ya, saya dihubungi. Karena waktu itu pikiran saya mengumpulkan 40 orang itu sangat mudah. Kan cuma 40 orang dan anak orang tua yang punya anak autis di Kendari ini bukan cuma 40 orang saja. Saya yakin bukan hanya 40 orang saja. Tapi ternyata tidak sama, pemikirannya tidak sama. Dan saya waktu itu pertama masuk dikasih ATEK waktu itu sama dokter Sofian suruh isi. Setelah itu karena prakteknya cuma 2 kali seminggu, hari Selasa saya dikasih ATEK, hari Kamis saya balik lagi bawa ATEK-nya karena saya bingung bagaimana cara membaca ini. Sama dokter Sofian diajari. Waktu itu saya datanglah dengan Aiham, bawa Aiham. Aiham waktu itu lagi terpapar, habis mencium aroma pengharum pakaian waktu itu. Lagi uring-uringan dia. Menjalankan sesi dengan gulat-gulatan sama terapisnya. Saya masih dengar teriakan-teriakan dia dari ruangan terapi dia tuh. Aku mau keluar, aku mau ke ibu. Dia tidak mau. Memang waktu itu lagi uring-uringan betul. Lagi uring-uringan, saya bawa ke ruangannya dokter Sofian sambil bawa ATEK saya. Sambil saya konsul sama dokter Sofian, sambil di Aihan tuh di belakang tuh sudah menghancurkan ruangannya dokter Sofian. Isi lemari dibongkar, timbangannya dilempar, ditendang lah. Uring-uringan waktu itu. Sama dokter Sofian tuh dikasih sesaset aksa waktu itu. Dikasih, Bu tolong ini dikasih minum. Coba Bu, coba kasih minum itu dulu, tapi nanti campur dengan air karena kayak sepat gitu ya rasanya. Saya ya ambil saja waktu itu. Bahkan brosur yang dikasih dokter Sofian tentang suplementasi itu tidak pernah sempat saya baca. Saya simpan karena saya cuma tertarik dengan bikomnya. Terus saya pulang, Aiham masih dengan uring-uringannya. Saya tuh karena sudah kenal anak saya, kalau sudah uring-uringan seperti ini saya sudah tahu ujungnya kemana. Saya sudah mempersiapkan diri saya sudah tidak banyak ngomong, langsung makan, ganti baju, mempersiapkan diri. Nanti kalau dia tantrum saya harus bagaimana? Sudah kuat, sudah harus sholat dulu, ya sudah mempersiapkan diri. Kan saya pasti tahu ini dia pasti tantrum. Kalau sudah uring-uringan seperti ini. Itu aksa yang dikasih sesaset itu di mobil sudah mulai diseruput langsung dari tempatnya, dari bungkusannya. Diseruput sampai tiba di rumah itu dia turun dari mobil masih seruput aksanya, duduk di kursi. Saya ini sudah mempersiapkan diri, saya sudah makan, saya sudah sholat, saya sudah mengganti pakaian saya yang kira-kira nanti kalau dia ngamuk, aurat saya tidak kelihatan. So saya tunggu-tunggu, kok dia tidak ada pergerakan. Dia tuh masih duduk-duduk sambil pegang-pegang itunya. Suaranya yang kan kalau lagi uring-uringan itu suaranya mengoceh kayak apa yang namanya merengek, ada suara ibu tidak sayang, aku tidak sayang ibu, tidak seperti itu kalau lagi uring-uringan. Tapi lama kok saya tidak dengar ada suara-suara apa, terus tidak ada pergerakan. Saya tungguin di kamar, saya sambil tiduran, mungkin saya harus mengisi tenaga sambil tidur-tidur. Siapa tahu bisa tertidur sebentar, saya bisa lebih kuat lagi nanti menghadapi dia kalau tantrum. Dia malah masuk ke kamar, ganti baju, ambil kertasnya, ambil krayonnya, karena kebetulan dia senang sekali menggambar, duduk menggambar. Dan biasanya uring-uringan itu dari pagi sampai malam. Kalau kami kan itu tadi saya bilang perjalanan dari tempat saya ke Kendari itu memakan waktu 2 jam. Biasanya itu di mobil dia tantrum. Itu saya lelah sekali bergulat dengan dia dalam mobil. Tapi hari itu aman, tentram, damai, saya pulang sampai ke rumah. Kembali ke daerah saya, ke tempat rumah saya di daerah.
tidak ada tantrum, dia turun dari mobil, masuk ke rumah, ganti baju, mandi, dan malam itu tidurnya nyenyak, nyenyak, tidak ada drama sampai pagi. Saya langsung cari itu, saya cari itu kembali brosur yang dikasih Dokter Sofian. Saya pelajari kembali itu semua suplemennya. Saya tidak sabar hari Kamis saya langsung ketemu Dokter Sofian, Dok, saya mau beli suplemen ini. Bagaimana caranya? Waktu itu Dokter Ali lagi OTW mau ke Kendari, diundang oleh pihak PLA. Tapi Dokter Sofian bilang, tapi ini belum, Dokter Ali-nya belum datang. Saya bilang, ya tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Dok, biar saya pesan dulu obatnya sambil menunggu Dokter Ali. Diperkenalkanlah saya sama Ibu Nur Dahlia. Saya menghubungi Ibu Nur Dahlia, sama Ibu Nur Dahlia dijelaskanlah pengalaman dia selama menjalankan terapi itu. Dijelaskanlah, dideskripsikanlah Dokter Ali itu seperti apa, orangnya seperti apa, terus dia punya suplemen, dia punya terapi Bikom, dia punya tes namanya Asira. Dari tes Asira itu dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Saya hubungi kembali Dokter Sofian, Dok, saya boleh tidak periksa darah? Dokter Sofian bilang kalau mau Asira silakan ambil sendiri dengan dikirimkan dengan metode pengambilan darahnya dikirim sama Dokter Sofian. Tapi kalau waktu itu kan ditanya apakah mau, kan waktu itu karena biomedisnya ada dua. Yang pertama itu Dokter Sofian tanya kalau yang mau periksa darah yang biomedis pertama. Saya bilang tidak, saya mau yang biomedis yang dijalankan dengan sama Ibu Nur Dahlia di Makassar. Terus dikasih tahu bahwa itu namanya tes Asira, ini prosedurnya, silakan ambil sendiri dan kirimkan.